Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbagi pengalaman nih ceritanya teman-teman. Pengalaman tentang perbiongan. Disclaimer dulu ya. Sekali lagi disclaimer. Walaupun tidak semua yang berprofesi, entah profesinya tetap ataupun profesinya hanya sebagai sampingan, yang berprofesi sebagai perantara ataupun mediator. Nah, kali ini saya mau berbagi tentang perantara di bidang pinjam gade menggade ataupun perantara peminjam lah, dalam artian peminjaman uang untuk individu dalam artian perorangan. Nah, berbeda ya dengan bank. Waktu itu saya pribadi posisi sebagai debitur atau yang pernah meminjam uang. Nah, diperantarain atau dimediasi oleh yang biasa disebut dengan biong atau mediator. Nah, kebetulan mediator yang menjembatani saya bertemu dengan pendana ini track recordnya ternyata kurang baik, atau track recordnya itu kurang baik atau jelek lah, dan ternyata diburu banyak orang. Kebetulan ada dua nih, sebut saja dia dengan inisial LZ dan Sisum ya. Dua orang ini nih ya, seharusnya sih kalau mereka tidak dalam artian tidak ikut menempel atau tidak ikut pinjam, hubungan saya dengan pendana itu baik-baik aja. Nah, berhubung kedua mediator atau biong ini ikut serta meminjam tanpa sepengetahuan pendana gitu. Kemarin sih bilangnya saya dikasih pendana asalkan mereka itu ikut nempel. Karena saya tidak punya pemikiran negatif ataupun tidak berpikir yang macam-macam, ya saya iyakan saja karena waktu itu sedang urgensi banget. Ya, selama masa peminjaman atau tenor waktu yang ditentukan itu berjalan, ya ada satu hal yang ternyata yang satu tidak pernah masuk sama sekali uang income-nya, terus yang satu hanya 3 bulan dan itu pun ada yang kurang. Wajar dong kalau misalkan saya nagih terus, karena kan satu, di mata pendana itu kan semuanya atas nama saya. Dan untuk kedua mediator ini, yang satu masih merespon, yang satu dia lebih galak. Ya, lebih seakan-akan tidak menerima, padahal dia nerima uang dengan alasan dia katanya dipakai nasabahnya, tapi dia nggak mau kayak lepas tangan begitu. Nah, ternyata ya pokoknya kedua mediator ini bermasalah deh, diburu banyak orang juga, dan ternyata melakukan ya beberapa markup gitu lah, atau penambahan peminjaman yang harusnya misalkan si debitur butuh 2 juta, ternyata di up ke pendananya 10 juta gitu, tanpa sepengetahuan si debitur atau yang punya jaminannya anggunan itu. Nah, disclaimer dulu ya, sekali lagi, walaupun tidak semua gitu, cuman bagi saya kebetulan yang berhubungan dengan mediator sama seperti saya, yaitu si LZ dan Sisum ya adalah beberapa pendana pun saya kenal gitu. Dan kalaupun misalkan teman-teman di sini mau terjun di dunia seperti itu, dalam artian atau berinvestasi dalam artian yang tidak memiliki payung hukum ya, walaupun bagaimana pinjam meminjam kepada perorangan itu tidak ada payung hukumnya. Dan ketika ada nanti di depan atau
di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak mengenakan, kalau misalkan si pendananya tidak teliti, ya merugikan juga, dalam artian income nggak dapat, mungkin pokoknya pun hilang begitu saja. Itu semua tergantung dari debiturnya seperti apa dan bagaimana. Dan kebetulan saya waktu itu sebagai debitur, saya sudah melunasi pokok yang sudah dikeluarkan oleh debitur tersebut, pendana tersebut gitu. Cuman mungkin income tertunggak itu terdapat di Biong atau perantara yang mempertemukan saya dan yang sekarang itu hilang begitu saja. Dan katanya sih, saya nggak tahu ya, ada beberapa mungkin yang kenal, mungkin teman-teman di sini, atau mungkin dia sudah beralih di platform yang tadinya biru putih itu ke TikTok seperti itu. Nah, untuk Sisum nih, beberapa hari lalu pernah saya ketemu, nggak usah buang muka seperti itu, nggak usah buang muka. Saya sih cuma minta hak saya, di mana yang saya tuntut itu ya duit saya yang dipakai Sisum gitu, beserta si LZ ini. Dan satu lagi, untuk para misalkan teman-teman di sini punya uang yang nggak dipakai, terus ingin terjun di dunia invest gade-menggade anggunan, yang perlu diperhatikan itu satu ya, track record si perantara ini. Nah, di samping track record ini bisa juga pastiin untuk KTP-nya sesuai dengan nama yang dia perkenalkan. Karena biasanya kalau yang oknum nakal itu dia itu pakai nama samaran, namanya banyak banget. Waktu itu ke saya memperkenalkan diri sebagai Bunga Desi seperti itu. Nah, ternyata bukan itu namanya, seperti itu. Jadi yang harus teman-teman kalau emang mau terjun di dunia invest gade-menggade, perorangan, satu, pastiin track record mediatornya sesuai dengan KTP, pastiin tahu alamat rumahnya. Yang kedua, pastiin yang jadi jaminan atau anggunannya itu sesuai dengan KTP, sesuai dengan nama yang tertera di sertifikatnya, pokoknya sesuai semuanya ya, atau intinya satu garis. Terus pastikan alamatnya pun sama dengan sertifikat atau anggunan tersebut. Apapun ya anggunannya, mau BPKB mau ya jenis-jenis yang bisa dianggunan, surat berharga lainnya, sesuai dengan si alamat si debitur. Dari KTP alamatnya sesuai dengan alamat anggunan di mana anggunan tersebut yang mau dijadikan jaminan. Terus pastikan juga mukanya sesuai, karena biasanya oknum-oknum yang sedikit nakal, bukan sedikit sih, banyak ya yang nakal itu mengganti yang punya, jadi pakai peran figuran, dalam artian yang punya sertifikatnya tidak ditampilkan, tapi dia bersama komplotannya atau bersama rekan-rekannya menggantikan orang yang punya sertifikat, seperti itu. Jadi pastikan mukanya sama dengan KTP, alamatnya sama, semua sama, dalam artian beserta mukanya. Dan kalau perlu nih ya, untuk pendana, cari info kepada tetangga, betul nggak ini rumahnya si A, si B, si C, seperti itu. Jadi pastikan juga kerjaannya seperti apa. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang kayaknya ini mending lepas deh, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang terjun di dunia gade-menggade secara individu, tolong diperhatikan itu. Dan untuk teman-teman dalam artian untuk perantara yang agak sedikit nakal, udah deh bertobat, terutama Sisum ya. Ayo selesaikan dengan baik. Terus kalau si LZ udah bisa pegang handphone, komunikasi lah, jangan menghilang. Ya, demikian sharing-sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.